mari kita mulai. Start dari IHSG dulu pastinya. Yang pertama kita mau lihat hari ini tanggal 23 April ya, IHSG turun 2,16%, didorong oleh saham DSSA turun masih signifikan karena masuk HSC ya. Ya, jadi saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi. Terus kemudian selain itu ada saham brand yang juga masuk ke HSC dan ini sangat normal sekali turun, masih expected masih bisa turun karena brand dan DSSA akan keluar dari MSCI gitu ya. Jadi memang karena sudah ada pengumumannya seperti itu. Kemudian ditambah lagi koreksi dari beberapa saham seperti AMMN dan juga Astra International. Apa sebenarnya yang menyebabkan koreksi pada saham blue chip seperti Astra International dan juga saham TLKM ya, saham TLKM, terus kemudian saham big bank lainnya seperti contohnya saham BBRI hari ini breakdown, simple aja, langsung aja aku jawab karena rupiah melemah. Ya, jadi karena rupiah melemah ya, sangat melemah sekali. Bahkan kalau bisa diperhatikan teman-teman semuanya, Bapak Ibu, rupiah itu berada di titik terendahnya sepanjang masa, sepanjang sejarah di level 17.300. Dan kalau kalian tanya berdasarkan metode super trader atau berdasarkan metode charting kita, ini di stage 2 nya very strong uptrend USD-nya. Jadi kalau kalian nanya bakalan bisa melemah lagi atau tidak bisa melemah lagi. Bahkan tidak hanya terhadap USD, terhadap mata uang negara lain pun rupiah juga melemah, yaitu contohnya terhadap Sing Dollar, kemudian terhadap Chinese Yuan itu juga melemah, dan terhadap AUD ini kita sudah bahas sejak sebelum Lebaran, potensi mata uang rupiah melemah, ini kita sudah bahas terus gitu. Dan hari ini asing net sell lumayan besar di pasar reguler ya, asing net sell 1,36 triliun. Itu yang banyak di net sell asing ada saham BRI 632 miliar. Saya sudah mulai melihat beberapa pihak, beberapa konten yang bilang serok, tapi kalau dari pandangan saya kok kayaknya ada yang perlu kita perhatikan. Ya meskipun tidak salah, valuasinya memang jadi sangat murah di standar deviasi -2. Bank Mandiri dengan pertumbuhan kreditnya yang tinggi, tapi harga saham juga masih turun karena rupiah melemah. Hingga saat ini per hari ini itu ada net sell 304 miliar rupiah per hari ini. Astra International seperti yang saya bilang tadi, Astra International ada turun lumayan signifikan 117 miliar net sell-nya. Dan saham BCA hari ini yang net sell-nya paling sedikit 83 miliar, dan secara chart juga belum ada breakdown. Karena secara valuasi saya melihat secara historis saham BCA ini dia sudah terdiskon 3 di standar deviasi -3. Nah ini pendahuluan dari saya seperti ini teman-teman semuanya, dan Bufa juga ada net sell 63 miliar rupiah. Ya jadi intinya kenapa, pertanyaan pertama, kenapa hari ini market turun sangat signifikan sekali? Tidak hanya saham big banks tapi juga saham-saham blue chip seperti TLKM dan juga Astra International yang membuat IHSG turun. Selain juga karena saham DSSA dan brand yang bakal keluar dari MSCI karena masuk HSC. Nah, jadi intinya karena rupiah sangat melemah sekali di level terendahnya sepanjang sejarah, dan itu akan jadi topik kita. Gitu ya, itu pertanyaan tentang IHSG hari ini turun. Ini koreksi normal atau tidak? Apa definisi dari koreksi normal? Pertanyaan kedua kan ya, apa itu koreksi normal? Ini koreksi normal atau tidak? Koreksi normal artinya adalah koreksi sesaat di tengah market uptrend atau turun normal dan kemudian akan lanjut naik lagi. Nah, jawaban saya singkat saja, ini bukan koreksi normal. Waduh, deg-degan, tenang. Kan sudah dibahas dari kemarin-kemarin bahwa resiko di market masih sangat tinggi. Langsung saja saya bahas apa yang menyebabkan rupiah melemah. Sebenarnya ini viewernya masih lumayan banyak yang baru bergabung join. Saya percaya ini pasti akan ditanyain lagi nanti. Jadi enaknya saya bahas sekarang atau saya bahas nanti ya.
Saya bahas sekarang aja ya. Jadi kenapa rupiah melemah? Saya yakin nanti bakalan ditanyain lagi. Dan yang menarik sebenarnya ini tuh rupiah yang melemah atau USD-nya yang menguat, itu yang kita perlu tahu dulu. Itu yang pertama. Cara taunya bagaimana? Mari kita lihat rupiah terhadap mata uang negara lain dan tentunya USD terhadap mata uang negara lain ya. Jadi kalau pertanyaan pertama tadi apakah ini koreksi normal atau tidak, saya bilang ini bukan normal correction. Normal correction artinya turun sementara di tengah tanda-tanda mau naik. Yang kedua, saya bilang saham big banks valuasi murah, iya, tapi masih banyak tantangan dari kemarin saya bilang itu. Yang ketiga, tantangannya saat ini karena rupiah melemah, ya, atau jangan-jangan USD yang menguat. Yang keempat, nanti saya akan jawab pertanyaan tentang kenapa. Yuk kita jawab dulu yang nomor 3. Pertanyaan yang nomor 3. Mari kita lihat mata uang USD. USD ini breakout gila parah banget dari 17.180-an langsung gas ke 17.300. Itu satu. Nah, sekarang kita mau lihat USD dibandingkan dengan mata uang negara lain bagaimana. Ternyata USD ini memang menguat dibandingkan dengan mata uang negara lain. Ya, jadi dari ini sebenarnya masih menunggu di akhir bulan nanti apakah The Fed akan menurunkan suku bunganya atau tidak. The Fed kemungkinan besar tidak akan menurunkan suku bunga sehingga USD masih akan terus menguat dibandingkan mata uang negara lain. Perhatikan baik-baik. Ya, jadi USD-nya memang menguat, tapi yang kalau kalian cermati menguat terhadap mata uang negara lain, indeks DXY ini adalah indeks USD terhadap 6 mata uang kuat negara lain itu baru naik sekitar 3 hari terakhir yang di TokTok, yang di ke Igoy aku @elonmay_official. Baru 3 hari terakhir saya naiknya, sedangkan rupiah kita ya, perhatikan di sini USD-nya itu sempat melemah dibanding mata uang negara lain tuh dari 31 Maret sampai bottomnya 17 April. 31 Maret sampai 17 April, mari kita lihat rupiah kita apa kabar. Dari 31 Maret sampai 17 April, ini setelah lebaran, 31 Maret justru rupiahnya mulai breakdown, di mana USD-nya breakout berarti rupiahnya mulai melemah. Perhatikan 31 Maret sampai 17 April ini USD melemah terhadap mata uang negara lain, tapi rupiah yang melemah terhadap USD. Nangkep ya? Jadi dari periode 31 sampai 17, 31 Maret sampai 17 April rupiahnya yang melemah terhadap USD. Jadi bukan USD-nya yang menguat. Karena USD ini juga melemah terhadap mata uang negara lain. Perhatikan di sini. Perhatikan di sini. Ini 31 Maret sampai 17 April. Pertanyaannya kenapa? Kan saya sudah bahas berkali-kali juga ya. Sekarang mari kita kembali. Lah, kenapa dari tanggal 20 April, terutama 23 April, makin ngegas USD-nya? Rupiahnya makin melemah. Simply karena USD-nya dari 21 April sampai hari ini menguat. Paham nggak teman-teman? Jadi ini sebenarnya penyebabnya sekarang jadi combo. Kalau waktu itu rupiah melemah, USD melemah, kenaikannya dari 16.970-an sampai 17.100. Itu masih ketahan. Kenapa? Itu masih dari 31 Maret sampai 17 April itu masih ketahan gara-gara USD-nya juga slow down. Sekarang USD-nya mulai menguat terhadap mata uang lain. Ini jadi melemahnya semakin kelihatan melemah, jadi combo. Pertanyaannya, apakah USD akan bisa terus menguat terhadap mata uang negara lain? Jawabannya bisa, mungkin hingga dalam 2 atau 3 hari ke depan, habis itu dia agak tertahan. Ya, karena sekarang di luar mulai banyak dedolarisasi. Tapi rupiah apakah akan berhenti melemah jika USD-nya
melemah. Jika USD berhenti naik, ya bahasa gampangnya, apakah rupiah akan berhenti melemah? Mungkin enggak, mungkin rupiah masih akan melemah, tapi melemahnya alon-alon. Nah, tadi di dalam salah satu video reels dari, kalau nggak salah, Detik Finance, siapa tadi ya yang diinterview sama salah satu menteri, aku lupa siapa, kalau ada yang keinget di Tok di YT kasih tahu saya ya. Jadi ditanya sama wartawan, beliau sambil jalan gitu, sebenarnya kalau ngelihat dari body language beliau ini yang memang menunjukkan ada satu mungkin kekhawatiran mungkin ya. Jadi ketika ditanya ini gimana gitu ya, jawaban diplomatis yang memang nggak salah. Jawabannya adalah ya nanti kita lihat BI gimana, itu ranahnya BI. Betul sih, untuk menjaga stabilitas rupiah itu memang ranahnya BI. Tapi apa yang menjadi penyebab dari melemahnya nilai tukar rupiah ini tidak sepenuhnya semuanya ada dalam kendali BI. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika beliau ditanya penyebabnya apa, beliau menjawab ya ini karena kondisi global geopolitik. Tidak salah. Dan malam hari ini mungkin saya akan melengkapi, mungkin karena tadi juga pendek aja reelsnya, saya akan melengkapi dan menjawab pertanyaan teman-teman semua, apa yang menyebabkan rupiah ini melemah. Belum lagi nanti saya akan bahas tentang Selat Malaka dan juga MSCI gimana. Jadi kalau kalian nanya, saya jujur aja, apakah saat ini koreksi yang normal? Tidak. Tapi sebetulnya ini sudah terantisipasi sejak sebelum lebaran, sejak habis warning MSCI di M-Trade kita udah warn, turunin exposure. Yang menarik saat ini masih ada saham-saham yang bullish, cuman hati-hati aja, jangan all in gitu loh. Nanti saham-saham yang bullish apa ya nanti kita coba ya, nanti semoga masih ada waktu kita bahas. Yang jelas di morning briefing M-Trade pasti dibahas gitu ya. Oke, saya mau bahas tentang apa yang menyebabkan nilai tukar rupiah melemah sambil kita lihat nilai tukar rupiah dibandingkan mata uang negara lain. Ini adalah CNY versus US dollar. Perhatikan CNY versus US dollar, di mana CNY itu justru trennya menguat, Chinese Yuan atau ada yang bilang renminbi. Perhatikan di igoi saya @official, ini Chinese Yuan itu menguat dibandingkan USD. Baru 3 hari terakhir Chinese Yuan itu agak melemah dibandingkan USD. Berarti USD itu kalah kuat dong dengan Chinese Yuan ini. Kalau urutan terkuat USD dibanding Chinese, dibanding dengan rupiah, Chinese Yuan paling kuat satu, kemudian baru USD, baru kemudian rupiah. Sekarang mari kita lihat SGD bandingkan dengan rupiah. Iya, sudah pasti SGD menguat terus. Kemudian teman-teman perhatikan di sini SGD versus dengan USD bagaimana? Nah, ternyata SGD juga ini meskipun chartnya bolong-bolong, aku kasih line chart biar lebih kelihatan. SGD itu trennya juga lebih kuat daripada USD. Belakangan ini aja udah mulai agak-agak stagnan gitu ya. Oke, jadi yang menyebabkan rupiah melemah dibandingkan dengan mata uang negara lain. Yang pertama, memang betul tekanan global di sini ya, sejak perang di sini ini ada sideways sedikit, nih pattern sudah menunjukkan tanda-tanda mau breakout ya. Jadi memang tekanan global yang pertama perang ya, dan mulai harga minyak naik, mulai pasokan minyak berkurang. Nah, kenapa sih sebenarnya? Logikanya yang pertama, investor itu memang lari ke safe haven. Safe havennya bisa berupa emas, bisa berupa USD. Takut apa sebetulnya? Inflasi. Jadi kalau harga minyak naik, tidak hanya harga minyak naik, yang gandeng geret bahasa Jawanya itu pupuk juga naik. Selain pupuk naik, harga plastik juga naik, dan itu hampir semua barang naik. Dan kalau pupuk naik, petani nggak punya duit beli pupuk, atau mungkin justru malah terjadi kelangkaan pupuk, bisa terjadi gagal panen. Jadi penyebabnya tuh panjang. Memang BI yang bertugas menjaga stabilitas rupiah, cuman penyebabnya ini ada beberapa yang memang di luar kendalinya BI gitu kan ya. Nah, jadi investor tuh lari ke safe haven
antara emas, USD. Tidak hanya di Indonesia ya sebetulnya ya, makanya 3 hari terakhir juga USD itu naik, atau mata uang negara lain lari ke negara lain, dan harga minyak naik, harga komoditas naik, menyebabkan inflasi yang beruntun, membuat ekonomi bisa menjadi daya beli jadi turun, jadi melambat gitu. Dan Indonesia juga sebenarnya dirugikan karena masih impor minyak dan LPG itu besar. Tantangan lain sebenarnya masuk ke APBN gitu ya. Ya perhatikan, jadi tantangan lainnya, jadi ada kekhawatiran tentang defisit fiskal dan kekhawatiran APBN. Jadi pasar tuh melihat defisit APBN melebar, itu yang pertama. Kemudian kebutuhan subsidi energi juga naik dan belanja pemerintah bisa menjadi lebih besar. Ada kekhawatiran akan disiplin fiskal. Meskipun ya saya percaya pemerintah dengan kebijakan ekonomi yang pro growth pasti juga sudah sangat dipertimbangkan dan diperhitungkan. Tapi tantangan dari geopolitik dari global ini menjadi satu tantangan tambahan buat APBN Indonesia yang berpotensi defisitnya melebar. Jika defisit melebar, tantangan berikutnya adalah potensi ke depan tuh ada potensi rating atau debt rating atau peringkat utang yang bisa turun. Sementara ini masih aman. Kemarin Pak Purbaya ada roadshow, jadi thank you Pak Purbaya. Roadshow itu lumayan menahan, jadi S&P nggak menurunkan rating kita, tapi S&P ini mau mengunjungi Indonesia di bulan Juni nanti untuk mendapatkan informasi-informasi dan konfirmasi ya, jadi apa yang menjadi analisis mereka. Dan ini masih menjadi satu tantangan buat Indonesia dan bursa saham Indonesia. Tapi meskipun demikian, di tengah saya menjelaskan penyebab turunnya USD, saya mau kasih sesuatu POV buat Bapak Ibu semuanya, bahwa kalau bahasa Mandarin itu krisis tuh, bahasa Mandarinnya tuh artinya ada opportunity di dalam bahasa Mandarin ya. Ada opportunity di balik setiap krisis ya. Jadi Weiqi itu artinya ada opportunity di balik krisis. Opportunity buat siapa? Buat yang siap, buat yang punya modal. Makanya modalmu jangan dihabisin dulu. Kalau kamu mau investing di BCA, di BRI sudah murah, tapi ya jangan dihabisin dulu gitu kan ya. Ini asing juga masih net sell gitu kan. Oke, saya kembali ke penyebab mengapa rupiah melemah sekali. Penyebab berikutnya masuk kepada rating outlook yang memburuk. Masih ada kaitannya dengan yang apa saya bilang tadi tentang peringkat hutang Indonesia. Tapi ini yang diturunkan baru outlooknya, belum ratingnya. Outlook tuh bicara potensi ke depan. Jadi Moody's, Fitch, dan S&P itu memberikan warning atau outlook negatif, di mana market membaca ini sebagai resiko naik ya. Akibatnya bond yield naik, investor asing menjual SPN, permintaan USD naik, dan rupiah melemah gitu. Jadi S&P bahkan disebut memberikan satu warning karena concern fiskal dan juga debt service. Kalau nggak salah baru kemarin Fitch itu memberikan satu warning juga tentang kenaikan resiko kredit di sektor pertambangan Indonesia. Jadi kenaikan resiko kredit di sektor pertambangan Indonesia, dan juga Fitch juga memperingatkan tentang resiko pada emiten perbankan Indonesia. Jadi sekarang kalau kalian tanya proyeksi ekonomi dalam jangka pendek dan menengah itu gimana? Ya seperti yang saya ngomong. Cuman saya ingin memberikan POV yang berbeda, bukan POV berbeda, POV yang lengkap nanti setelah ini ya. Positifnya apa? Tunggu sebentar lagi. Oke, yang berikutnya yang menyebabkan rupiah melemah ada lagi cadangan devisa itu turun dan surplus dagang itu mengecil.
Kalau cadangan devisa turun plus surplus perdagangan makin mengecil, maka peluru untuk menjaga rupiah itu dianggap semakin terbatas. Maka market jadi menilai ini sebagai satu resiko. Kemudian yang berikutnya dari global, the Fed itu belum menurunkan suku bunga. Kalau the Fed menurunkan suku bunga, ya maka USD-nya pasti juga bisa agak turun gitu ya. Jadi kalau suku bunga Amerika masih tinggi, uang global itu lebih suka parkir di obligasi negara Amerika yang disebut dengan US Treasury daripada negara berkembang atau emerging market, salah satunya Indonesia ya, yang memang mungkin tantangannya dengan kondisi geopolitik seperti ini menjadi sangat besar gitu. Bukan cuma Indonesia doang, negara berkembang yang lain itu juga tantangannya besar karena kondisi geopolitik seperti ini. Geopolitik means perang Israel, Amerika, Iran yang membuat harga minyak itu jadi naik, semua harga naik ya karena plastik naik. Hasilnya apa? Kalau Fed belum nurunin suku bunga ini tadi, duit global parkir di US Treasury, hasilnya capital outflow atau asing tuh keluar dari Indonesia, rupiah makin tertekan, asing keluar gitu loh. Jadi kalau asing keluar itu rupiah tertekan guys gitu. Dan dari Reuters, kami juga di M-Trade juga melihat ya bahwa ada satu informasi dari Reuters bahwa mereka tuh menegaskan bahwa kalau The Fed belum nurunin suku bunga, BI itu juga sulit menurunkan suku bunga. Dan menurut saya suku bunga BI sudah diturunkan berkali-kali tahun kemarin, turun lagi malah rupiah makin akan melemah. Faktor yang keenam adalah permintaan atau demand USD domestik itu tinggi. Jadi importir, korporasi, pembayaran utang USD, hedging semuanya butuh dolar. Kalau permintaan USD lebih dari supply falas, rupiah otomatis melemah. Ini juga disampaikan oleh salah satu ekonom Maybank gitu ya. Nah, jadi kenapa rupiah itu melemah terhadap hampir semua mata uang? Karena problemnya bukan cuma USD yang menguat baru 4 hari atau 3 hari menguatnya, tapi sebenarnya satu faktor global makro yang berpotensi mengakibatkan makro di Indonesia, defisit APBN bisa menjadi lebih menantang gitu ya. Jadi ini bisa jadi efek self-fulfilling prophecy juga. Maksud saya seperti ini. Bapak Ibu teman-teman semuanya, saya berkali-kali bilang rupiah tuh potensi melemah. Karena secara nalar logikanya aja, di nalar aja perang kemarin, semua ini sudah pernah saya ngomong satu persatu semuanya. Dan di M-Trade itu coach-coach kita udah pernah bahas semuanya. Semua udah pernah bahas ya. Antisipasinya apa? Salah satunya yang bisa membantu negara kita adalah dengan investasi di Indon Bonds. Pertanyaannya, bakalan bisa default nggak sih obligasi negara? Kemungkinannya sangat kecil. Tapi saya kan bukan pengambil keputusan juga ya. Jadi saya nggak tahu, tetap harus ada diversifikasi. Yang kedua, jika memang ada kebutuhan aja, ya Bapak Ibu kalau mau beli mata uang asing, ya silakan. Tapi kok rasanya kalau berinvestasi, rush beli mata uang asing, di tengah kondisi seperti ini karena ketakutan, saya merasa itu justru akan memperburuk situasi. Mengapa demikian? Mungkin kalau Bapak Ibu mau nyetok, punya cash sedikit ya berapa cash gitu aja, ya silahkan, intinya sesuai kebutuhan. Tapi kalau rush beli USD itu justru malah bikin rupiah menjadi semakin melemah, dan itu yang disebut dengan self-fulfilling prophecy gitu ya. Jadi yang mungkin tadinya melemahnya pelan-pelan, jadi melemahnya bisa semakin cepat itu ya. Oke, jadi intinya tetap diversifikasi aja. Dalam kondisi seperti ini, cash is the king. Bagaimana dengan investasi saham? Investasi saham, sekarang saya masuk ke dalam investasi saham. Jadi sudah puas saya bicara tentang USD ya. Investasi saham bagaimana? Saya mau menegaskan bahwa dalam kondisi seperti ini, banyak saham-saham berfundamental bagus itu diskon. Tapi bukan berarti tidak bisa turun lebih lanjut. Banyak orang mengambil mindset value investing itu cuman asal beli dan zero doang.
perlu kalian pahami yang namanya value investing bisa lebih turun lagi. Ada yang namanya value trap. Saya sangat setuju BCA perusahaan bagus, BRI, BMRI, Telkom, ASII, BNI perusahaan bagus. Semuanya valuasinya terdiskon. ASII belum terlalu, baru turun hari ini sama TLKM. Ya, jadi mungkin kalian lagi investor justru malah nunggu di bawah gitu loh. Tapi menurut saya ini belum waktunya untuk kalian all in. Mungkin DCA bisa ada pertanyaan lucu ke saya. Ada pertanyaan seperti ini, teori konspirasi. Ada pertanyaan lucu. Jangan-jangan ini sebenarnya big money lagi ngumpulin barang loh. Jangan-jangan dari asing MSCI dan kawan-kawan atau dari luar negeri itu sebenarnya mau downgrading Indonesia supaya dapat barang. Saya tidak mau berkomentar tentang yes or no, benar atau salahnya. Bahkan lebih gilanya lagi, ada yang nanya pertanyaan ya tentang, ada beberapa pihak mungkin dari lokal yang mungkin juga mau ngeborong dari dalam negeri. Menurut saya sih, saya nggak tahu. Pertanyaan seperti ini tuh saya nggak bisa jawab. Tapi kita melihat secara kondisi makro, memang masih ada potensi tekanan terhadap rupiah, terhadap ekonomi, dan pastinya terhadap harga saham-saham berfundamental bagus. Di depan mata masih banyak tantangan. Jadi kalau memang mau value investing, ya menurut saya nggak perlu all in atau semua all in tuh nggak perlu. Jadi masuknya ya bertahap aja gitu. Pertanyaan yang berikutnya ya, kalian tuh pinter, nanyanya tuh selalu saya dicecar terus, bukan dicecar, ditanya dengan pertanyaan lagi, bukan dicecar, bagus, aku suka. Lah, sampai kapan kondisi seperti ini? Kita kan mau tahu APBN Indonesia bagaimana. Semoga bagus, direncanakan oleh Pak Purbaya dan pemerintah tuh mengusahakan APBN tetap di bawah 3% dan kita turut mendoakan. Mereka kerja keras sekali ya, Pak Purbaya jadi kurus. Semoga bagus. Kalau memang Indonesia berhasil menahan APBN defisit di bawah 3% di akhir tahun, tuh data keluar di akhir tahun atau awal tahun 2027, itu penentuan. Itu sebenarnya penentuan kedua sih. Penentuan pertama nanti aku ada mau bahas tentang MSCI. Itu penentuan. Jadi Indonesia keluar dari badai besarnya. Maka dari itu sampai akhir tahun ya uang tuh tetap digunakan dengan bijaksana. Dengan maksudnya tuh ya jangan all in. Sekarang momen bagus nggak masuk saham BCA, BRI? Bagus, tapi kalau all in menurut saya ya saya nggak tahu apakah masih akan dikasih kesempatan lagi. Wong nyatanya BRI hari ini diskon lagi dengan kondisi rupiah seperti ini. Oke, jadi sekarang ini waktunya beli USD atau beli saham aja. Kalau USD kan udah tinggi. Kata Miss nggak suka tuh beli yang tinggi-tinggi. Tuh kalau kamu ada keperluan ya beli tuh. Makanya aku bilang kalau buat investing sebenarnya ngelirik yang masih di bawah, tapi jangan all in. Yang di bawah pun masih bisa turun. Logikanya kalau USD-nya masih bisa naik kan sahamnya masih bisa turun toh. Itu yang pertama. Ada saham banking, ada saham TLKM, ASII, saham properti dan kawan-kawan. So you have to be very patient di sini dan nikmati aja dividennya dari saham-saham berfundamental bagus itu tadi. Nggak usah pusing buat kalian yang nyangkut di situ di fundamental bagus, masih lebih bagus nyangkut di situ daripada di saham gorengan, guys. Oke, pertanyaannya sampai kapan? Kemungkinan sampai akhir tahun 2026 ini mungkin chartnya nggak akan turun terus, akan ada naiknya. Nanti ada tantangan lagi ya, perang Amerika dan Iran. Saya kalau memperhatikan semoga lah ya, semoga sebulan 2 bulan lagi semoga udah mulai membaik, karena Amerika ini udah mulai dia tahu posisinya kalah gitu loh ya. Jadi ini sebenarnya nunggu Amerikanya supaya nggak terlalu banyak minta atau nuntut aja. Iran itu sepertinya mau gencatan senjata, mau
mau berdamai, asalkan ya Amerika lu jangan mintanya aneh-aneh. Lu minta kita tuh Iran supaya nggak ini nuklir, menghentikan pengembangan nuklir dan uraniumnya, tapi lu nyerang kita, ya mana mau Iran gitu kan ya istilahnya. Jadi minta syaratnya diinin. Nangkep ya teman-teman ya, sampai kapan? Itu sampai akhir tahun masih harus dicek gitu ya. Jadi Devista PBN bagaimana kita mendoakan yang terbaik buat negara kita. Dan tadi saya bilang tuh ujian kedua. Ujian pertamanya sebenarnya MSCI dimundurin dari Mei sampai Juni. Bagus nggak sih dimundurin? Ini ada bagusnya, ada nggak bagusnya. Bagusnya beberapa saham koplo dikasih napas naik, tapi sebenarnya nggak bagusnya ini menimbulkan satu ketidakpastian yang lebih lagi. Kalau bisa cepat dikabarin, diputusin itu kan lebih bagus. Nah, apakah masih ada peluang? Apakah masih ada potensi Indonesia downgrade ke frontier market? Itu nightmare-nya investor saham, trader saham. Itu nightmare. Jadi bukan cuman saham konglo doang, tapi semua saham. Kemungkinan kecil, tapi yang namanya kemungkinan kecil itu masih ada ya. Jadi tetap masih ada kemungkinan berikutnya bukan di downgrade ke frontier market, tapi diturunin weight-nya atau di downweight. Bagaimana caranya kalau MSCI memakai data kepemilikan lebih dari 1% dalam menggunakan free float? Jadi setelah MSCI menunda kembali rebalancing saham, bukan rebalancing saja yang ditunda, rebalancing itu kan masukin saham Indonesia ke dalam MSCI, menunda memberikan keputusannya gitu loh. Nah sekarang yang jadi perhatian itu apa? Penggunaan data kepemilikan lebih dari 1%-nya oleh MSCI untuk menyesuaikan estimasi free float mereka, menyesuaikan strategi mereka. Kenapa ini diperhatikan? Sebab kalau ini terjadi, maka tingkat free float saham Indonesia yang masuk ke MSCI bisa berubah, kemungkinan besar turun, dan berdampak ke bobotnya. Ini yang tadi saya bilang downweighting, bobotnya diturunkan. Jika bobotnya terpangkas akibat free float-nya turun, maka potensi terjadi capital outflow dan rupiah bisa melemah lagi. Saya bukan mau nakutin atau gimana, tapi please jangan rush beli rupiah. Jangan, kalau kamu tidak ada kebutuhan. Kalau kamu mau supaya ya ini mau dapat keuntungan juga dari kurs USD naik, salah satu pilihannya adalah inbound bonds, dan itu membantu negara kita. Tapi diversifikasi juga ya. Apakah bisa default atau enggak? Seharusnya enggak. Tapi saya bukan pengambil keputusan, enggak punya wewenang untuk itu. Tapi semestinya enggak. Di 98 aja waktu itu juga enggak ada default kayak gitu. Tapi negara lain ada enggak yang bondsnya default? Ada. Oke, intinya saat ini risiko di market masih cukup lumayan. Yang bagus-bagusnya, saya kemarin sudah bahas di live kemarin, tingkat realisasi investasi kuartal 1 2026 itu menyentuh 498,79 triliun rupiah, dan angka itu melampaui target yang ditetapkan yakni 497 triliun. Artinya apa? Kalau dibandingkan dengan apa yang saya bahas tadi di depan semuanya, dan satu hal ini masih berat, banyakkan negatifnya, atau kita harus masih lebih waspada. Kira-kira itu. Terus kemudian kita mau bicara tentang Selat Malaka. Selat Malaka ini bagaimana ya? Ternyata menarik gitu ya. Jadi kita bicara tentang Selat Malaka. Selat Malaka, teman-teman semuanya. Ini mau dipajekin juga gitu, pertanyaan, question mark. Mau dipajekin juga. Terus bagaimana respon negara lain terhadap wacana Pak Purbaya mau mengenakan pajak di Selat Malaka gitu, seperti yang Iran lakukan di Selat Hormuz. Jadi menurut Pak Purbaya, Selat Malaka itu dapat menjadi aset strategis yang bisa dimonetisasi untuk menambah pemasukan negara. Good idea ya. Tapi Singapura itu tegas nolak. Mereka menganggap Selat Malaka itu harus tetap bebas tanpa pungutan. Idenya Pak Purbaya kreatif juga ya, tapi Singapura nggak suka gitu. Karena itu jalur perdagangan global dan prinsipnya harus ada kebebasan transit, kata Singapura seperti itu.
Nah, Selat Malaka itu apa sih sebenarnya? Selat Malaka ini jalur laut sempit di antara Pulau Sumatera, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Lebarnya tuh 2,7 km doang, 10 kali lebih kecil daripada Selat Hormuz. Dan selat ini yang menghubungkan Samudra Hindia ke Laut China, Cina Selatan, dan juga Pasifik gitu. Ibaratnya ini tuh kayak shortcutnya kapal dari Timur Tengah dan Eropa ke Asia. Jadi kalau ada shortcut tuh akan menghemat sekali biaya logistik. Nah, seberapa penting sebenarnya Selat Malaka? Selat ini jadi salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia, dan setiap tahun ada sekitar 80.000 sampai 100.000 kapal yang lewat di sini, atau kira-kira 25% sampai 40% perdagangan global. Dan selat ini tuh dilewati 23,2 juta barrel minyak per hari lewat Singapura juga, setara 29% perdagangan minyak global tuh yang melalui laut. Kalau Selat Malaka digituin sebenarnya ini juga membuat inflasi dunia ini makin naik lagi, guys. Kenapa? Karena jadi biaya logistik itu jadi naik. Memang mungkin secara jangka pendek income-nya Indonesia dari pajak yang lewat dari Selat Malaka ini meningkat, tapi sebenarnya kalau efek bahasa Jawanya tuh efek gandeng geretnya itu jadi banyak gitu ya. Jadi misalkan pengiriman minyak dari Singapura ke Indonesia atau ke negara lain, ketambahan biaya lagi, logistik ketambahan biaya lagi. Nah, Indonesia kan juga ada impor juga dari negara lain, ya itu jadi faktor penambah inflasinya juga bisa meningkat. Dan yang bikin makin krusial itu China bergantung sama selat ini. Sekitar 80% impor minyak China itu lewat Selat Malaka. Makanya ada istilah Malaka Dilema. Kalau Selat Malaka ini terganggu, ekonomi China bisa langsung kena pukul keras. Kalau ekonomi China kena pukul keras, maka impor komoditas, ekonomi turun, impor komoditas batu bara dari Indonesia ke China, ya, impor dari Indonesia ke China, maksudnya ekspor dari Indonesia ke China, impor ke mereka ya, itu jadi turun banget. Apakah itu jadi jelek buat Indonesia? Di satu sisi iya, tapi sebenarnya Indonesia itu masih punya buyer lain, yaitu India. Nah, jadi kalau dipajekin efeknya apa? Indonesia itu otomatis dapat cuan dari kapal-kapal yang lewat sih, tapi di sisi lain ya itu tadi, inflasinya dia bisa naik, dan yang lebih menakutkan menjadi tantangan tuh sebenarnya ketegangan geopolitik bisa naik. Yang tadinya Indonesia tidak masuk dalam pembahasan bisa masuk, dianggap wah ini menjadi satu faktor yang bisa agak memperlambat perdagangan global. Nah, jadi sebenarnya ini jadi satu hal yang mungkin positif untuk income Indonesia, tapi ada pastinya tantangannya juga, seperti seperti mata uang atau koin di sini nggak ada koin ya, ada nggak sih duit koin di sini aku? Kalian ngerti koin lah ya, nggak usah aku kasih ini, adanya ini mentolatum, bukan endorse. Random. Koin itu kan ada dua sisi toh, nggak bisa koin cuma satu sisi doang. Koin apa, memang koin keroan gitu ya, satu sisi doang. Nah, jadi kebijakan itu menimbulkan satu tantangan, guys. Jadi kalau ditanya masih banyak tantangan buat Indonesia ini, tapi sekali lagi saya mau memberikan satu POV yang mungkin bisa, ini checklistku udah semua. POV apa? Satu, teman-teman, POV-nya badai pasti berlalu dan akan datang badai berikutnya. Badai pasti berlalu. Kalau kalian tahu cerita anak-anak ya dari dongeng 3 babi kecil, ya kalian mau ganti 3 monyet kecil juga nggak apa-apa. Dimana yang pertama rumahnya roboh, tertiup angin. Yang kedua kena banjir, aku lupa tepatnya cerita anak-anak nih gimana, karena anak aku juga udah gede, jadi kalau salah tolong dikoreksi. Yang ketiga dia itu rumahnya kuat gitu ya, sama serigala, satu ditiup serigala, satu ya pokoknya yang satu terakhir tuh rumahnya kuat. Saya mau mengingatkan satu hal teman-teman, fondasi money management itu banyak banget disepelein, tapi manajemen resiko dari aset alokasi, portfolio Pinnacle aset alokasi, portfolio Pinnacle portfolio saham ya, khusus portfolio saham, dan juga segitiga
piramid di harga saham yang dijelaskan di workshop Super Trader kemarin di awal 3 itu holy grail. Ada beberapa mungkin peserta yang tidak mengerti kenapa itu holy grail. Biasanya akan menjadi mengerti ketika badai itu sudah pernah dialami sendiri. Jadi dalam workshop Super Trader kemarin itu flow-nya beda. Money management saya taruh di awal. Kan itu jadi fokus. Mau beli saham apa untung, jungkir balik, mau beli USD, mau beli kripto. Belakangan ini banyak teman-teman yang sudah mulai mau beli Bitcoin nyicil, mau beli nyicil BCA atau apa. Nomor 1 banget. Portfolio Pinnacle, aset alokasi. Ya, kedua portfolio Pinnacle tentang sahamnya sendiri. Yang ketiga, portfolio Pinnacle atau piramida harga saham. Semoga bisa dipahami. Pertanyaannya, memang masih ada saham yang bagus saat ini? Masih ada. Ini loh, ada yang nanya, ini beberapa saham perbankan turun, tapi kok BBTN naik ya? Loh, yuk kita lihat yuk teman-teman, lihat BBTN ya. M-Trade ada review BBTN beberapa hari yang lalu, perhatikan. Saya mau kasih disclaimer dulu. Apa adanya M-Trade saya kasih lihat teman-teman semuanya. Jangan anggap stock pick ini menu utama. Tonton M-Trade Academy dan Morning Briefing. Wajib nonton itu. Oke ya. Jadi saya mau bahas BBTN. Yang jual nih, saya kasih lihat dulu ya. Kita habis cut loss MBMA kemarin. Ya, yang jangka menengah kita juga profit taking, yang jangka pendeknya kita cut loss, rugi 10%. Bulan hari ini ada profit taking beberapa saham, ya. Ada profit taking beberapa saham, ya. Terus kemarin profit taking main Elsa Medco, cut loss Pris, BBYB profit taking, HRTA profit taking, LC profit taking, Akra profit taking, P1 cut loss, Antam profit taking, Akra profit taking, Saratoga, Medco Bumi Ijo waktu itu, LC ya Ijo, BRMS, BWT. Ada yang jangka menengah masih di hold saham-saham ini, banyak ijonya, tapi ada juga cut loss AAD 10% juga lumayan ya. Nah, jadi secara statistik kami bersyukur meskipun kondisinya lagi kayak gini. Belakangan ini sudah mulai membaik untuk tradingnya. Jadi kita masih trading, masih cuan, tapi memang exposure yang kita jaga banget di M-Trade itu kita turunin exposure jadi 1/4 pada Januari 2026 setelah warning MSCI, dan warning exposure masih kita kencengin terus di morning briefing. Oke, 9% udah sekitar 9-10% hari ini naik dengan volume transaksi tinggi. Di kondisi seperti ini kalian yang belum punya ini jangan kejar. Kalau ada retracement sekitar 1400 itu bagus, tapi jangan dikejar. Lebih baik sekarang ini lay low aja dulu. Kalau mau buy nunggu retracement. Kemudian saham apa lagi? Ya masih oke. BBTN itu kabarnya bagaimana sih? Bentar ya. Oke, BBTN tidak ada bagi dividen payout ratio 0. Jadi seluruh laba 2025 ditahan, tujuannya untuk memperkuat modal dan ekspansi. Ya, jadi tidak ada bagi dividen. Kenapa dia naik? Pertanyaannya kenapa dia naik, yang lain turun? Program 3 juta rumah, program kebijakan pemerintah yang mendorong sektor properti, PPN ditanggung pemerintah, ya. BBTN ini banyak KPR, jadi pertanyaannya nanti kalau kredit macet gimana? Ya pokoknya dia disupport pemerintah dulu. Saham-saham yang naik belakangan ini karena sentimen dari pemerintah dari dalam negeri, seperti contohnya CPO, ya, saham-saham CPO. Ini LSIP aja nggak mau turun guys, kita lagi nungguin turunnya LSIP, gitu. Ya, jadi kalau ada yang nanya masih bisa cuan di saham, oh masih bisa, saham-saham yang diuntungkan dari kebijakan-kebijakan pemerintah. Tapi exposure-nya harus diatur, harus dijaga gitu kan ya. Ada yang bilang, bodoh kalau hari gini masih main saham. Nggak salah sih.
nggak salah sih. Mungkin saya tambahin, jika exposure atau total modalnya masih banyak tanpa mempertimbangkan resiko, dan jika pilihan sahamnya itu ngawur. Ngawur tuh dalam arti saham-saham gorengan dibeli. Definisi saham gorengan gimana? Saya nggak mau ngomong saham apa gorengan ini, gorengan itu, gorengan. Karena nanti kalau misalkan dia likuiditasnya naik, dia bisa jadi nggak gorengan lagi. Ada waktunya, ada masanya. Ya, jadi saham yang terindikasi gorengan itu yang bid overnya kecil, likuiditasnya kecil, fundamentalnya tidak bagus, valuasinya bisa ratusan, nggak masuk akal, tapi dia masih naik terus. Itu udah ciri-ciri gorengan. Jangan lihat dari market cap ya. Kadang-kadang market cap bisa kecil, bisa besar. Naik terus, arah terus, itu bisa terindikasi gorengan juga gitu loh ya. Emang LCP ini gorengan apa enggak? Kalau aku ngelihatnya lebih karena kebijakan pemerintah, jadi kita nunggu retracement, dan di sini secara volume juga stabil, jadi aku nunggu dia turun. Terus saham-saham CPO juga terdorong dari kebijakan pemerintah. TAPG ada breakout beberapa hari. M-Trade tidak ada di semua saham CPO, kita ada di beberapa aja. Kayak di SNG jangka menengahnya dari Maret kemarin, ini kita bisa cuan sekitaran 19%, yang kita bersyukur. Jangka pendek ada di atas tapi resiko sudah cukup tinggi. Kali kita nggak baik karena mau bagi dividen, besok ada Kamdev, jadi ada kemungkinan dia turun Senin sampai sekitaran 7950, dan waktu itu baru kita akan watch untuk buy. Kita tunggu dia turun karena ex date-nya kira-kira itu. Terus kemudian bagaimana dengan saham-saham Konglo ya. Bumi hari ini agak breakdown sedikit. Jadi kita tetap mau disiplin di sini meskipun sebenarnya patternnya bagus. Jadi kita masih mau wait and see ya. Kalau misalkan ternyata besok dia gagal lanjut naik meskipun turun dengan volume transaksi normal, kita akan tetap caw guys. Nanti kita masuk lagi. Pelajaran di SSIA volumenya tuh cakep banget, tapi ya mungkin volume cakep meskipun turun masih volume cakep terus, itu apa namanya, amunisinya harus panjang. Jadi investor-investor gede yang main di situ itu amunisinya panjang, nafasnya panjang. Kalau retail ya mungkin modalnya tidak sebanyak investor gede, ya kita kalau misalkan breakdown udah melewati ini ya kita akan cut loss dan nanti kita akan buyback lagi kalau kondisi sudah cukup bagus. Nah, di sisi lain saham bakery yang lain ENRG justru malah hari ini naik, dan kemarin M-Trade ada test buy, cuman buat jangka pendek kita akan tambahkan petunjuk jual untuk jangka menengah. Jadi ini menambahkan petunjuk jual jangka menengah, bukan berarti kalian harus beli untuk jangka menengah, tapi kita akan ada petunjuk, atau untuk jangka menengah itu kita akan ada dua time frame lah kira-kira kayak gitu. Tapi nggak perlu kayak harus FOMO, wah kemarin nggak kok baru ditambahkan sekarang, FOMO harus punya, nggak usah ya. Oke, disclosure, saya nggak punya saham ini. Jadi kalau kamu nggak punya, saya temenin, saya juga nggak punya ya. Jadi tidak semua saham harus dipunya juga gitu. Terus kemudian selain ENRG ada saham, sedikit saya mau nambahkan pertanyaan, kalau gitu saham-saham di M-Trade itu mana yang sebaiknya dibeli ya? Oke, ini pertanyaan bagus yang terjawab di workshop Super Trader juga kemarin, dan teman-teman yang pengen ikut workshop Super Trader di bulan September nanti DM saya aja WST, nanti akan dibantu sama tim saya, atau daftar melalui link supertrader.id. Oke, pertanyaan, saham-saham di M-Trade yang di call atau di review buy, mana yang mau dipilih beli atau tidak? Sebenarnya semuanya sudah mengikuti metode Super Trader, tapi ada metode Super Trader itu yang benar-benar ideal belinya di belokan stage 1 ke 2. Ada area buy yang tidak ideal, yaitu masih di stage 1 atau kayak udah belok tapi nggak jadi belok, sideways lagi, itu di stage 1, itu tidak ideal, tapi ada plusnya juga, ada plus minusnya. Ada area buy yang masih boleh buy tapi tidak ideal juga, tidak maksimal, tidak ideal, itu di stage 2 agak di atas. Nah, mungkin buat yang benar-benar saklek banget, mau benar-benar kayak aku maunya yang metode Super Trader yang murni deh, bukan yang fusion gitu, yang murni,
itu benar-benar yang belokan dari stage 1 ke stage 2. Jadi apa yang kita sudah pilih di trading ideas CM Trade atau di stock pick-nya di sini, ini teman-teman M traders itu bisa pilih lagi berdasarkan area buy mana yang paling ideal, mana yang enggak ideal gitu loh. Contoh, tak kasih contoh. ENRG ini ideal enggak? Enggak ideal guys, karena dia udah di stage 2-nya dia. Stage 1-nya juga pendek di sini. Contoh yang ideal apa? Kebetulan sekarang nggak ada sahamnya yang benar-benar ideal banget. Nah, contoh yang ideal banget itu waktu itu adalah TINS ya. Jadi kemudian pas naik kita remind lagi waktu itu ya, yang bisa sampai cuan 200%. Kemudian yang ideal juga waktu itu contohnya Bumi, waktu setelah dia breakout sideways panjang, setelah breakout dari sideways panjang, kemudian dia ada retracement setelah tarikan pertama kayak gitu. Jadi teman-teman, untuk beberapa saham ya masih bagus, tapi teman-teman mungkin bisa lebih selektif. Semua yang sudah dipilih M-Trade bisa dipilih lagi lebih selektif. Miss BBNI kok nggak turun, kenapa? BBNI kok nggak turun, kenapa? Yuk kita lihat BBNI kok nggak turun, kenapa? Ya nggak turun sih, saya juga nggak tahu kenapa. Tidak semua pertanyaan harus bisa saya jawab kenapa. Kenapa nggak turun? Saya juga nggak tahu kenapa nggak turun. Tapi naiknya juga nggak ada volume juga gitu. Jadi saya tidak melihat ini sebagai satu signal bullish. Memang ada pattern V, tapi ya saya masih wait and see. Oke, saya mau simpulkan saham-saham lebih detail, saham Konglo apa semuanya lebih detail di morning briefing M-Trade besok. Kesimpulan saya nomor 1 USD, kenapa rupiah melemah? Jawabannya panjang kali lebar, saya nggak akan ngulang lagi. Kemudian yang kedua, apakah ini koreksi sehat atau tidak? Jawaban saya udah pasti kagak ya, ini tadi udah pasti kagak, dan ini sudah terantisipasi. Tantangan secara makro geopolitik dari global maupun secara nasional masih cukup besar. Kemudian tantangan dari MSCI masih ada. Kemungkinan Indonesia turun ke frontier market itu kecil, tapi meskipun kecil masih ada. Dan potensi down weighting itu besar. Jadi masih banyak yang wait and see. Kalau kalian perhatikan value transaksi bursa setelah FTSE pengumuman 7 April kemarin itu nggak ada transaksi yang sampai gede lagi melewati 20 T ya, value transaksinya semua masih wait and see. Selat Malaka mau dibajekin, ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Saya melihat agak worry di sini kalau ini dilakukan. Kalau boleh nitip pesan sih, mungkin dikaji ulang dulu aja. Tapi thank you banget buat kerja keras dan usaha dari pemerintah dan Pak Purba ya. Semoga bisa melewati badai ini dan di akhir tahun 2026 defisit anggaran tidak lebih dari 3%, sehingga peringkat rating utang Indonesia aman, dan itu momen dimana kita benar-benar melewati badai ya. Jadi badai pertamanya di MSCI, badai keduanya menunggu defisit APBN itu. Sementara itu melewati semua ini sampai ke tahun 2026 berakhir. Be wise with your cash dan belajar baik-baik. Belajar di M-Trade itu bukan cuma soal saham. Belajar di M-Trade itu diajarin money management dan aset alokasi muter kemana saja. Dan jangan lupa belajar investing juga. Hari Sabtu nanti di webinar Mvestart jam 10 pagi. DM saya EMVESTART, Mvestart, EMVESTART, atau EMV aja, EMV di igoi saya, dan kamu akan dibantu, dikasih linknya sama tim aku. Dan kalau mau daftar langsung ke link bisa nggak sih? Bisa sih, ke emvest.id_live mvest.id ID sebenarnya _live. Aku eja di sini karena tok-toknya agak strict gitu. Jadi itu penjelasan aku, semoga membantu. Dan pertanyaan tentang saham-saham kita bahas di morning briefing besok, karena malam hari ini aku khusus mau ngejelasin tentang USD, tentang rupiah. Oke, turn on comment.
US stock update gimana? Oh, energi udah jangka menengahnya. Thank you tim. US stock dikit ya. Yang mau US stock boleh. Thank you Mtrade US. Mtrade US sedikit aku kasih lihat buat teman-teman. Apa tuh Mtrade US ya, sama kayak Mtrade Indonesia tapi saham Amerika gitu loh. Mtrade US Academy ada akademinya, mekanisme perdagangan saham Amerika. Yang baru bisa beli ini baru Mtrader ID, kita belum buka untuk umum. Menunggu course-nya dilengkapin dulu untuk strategi, baru nanti kita buka untuk umum. Kapan course-nya dilengkapi? Ya loh, saya masih sibuk terus, masih proses. Ya kemarin kita profit taking beberapa saham, hijaunya lumayan lebih besar dalam seminggu ini dibandingkan saham Indonesia karena memang saham Amerika sejak 8 April kemarin memang naiknya lumayan, tapi ini udah mulai stagnan ya. Jadi yang terjadi pada 8 April kemarin itu kan gencatan senjata, tapi kayaknya sepihak deh. Irannya gak mau diajak gencatan senjata. Oke, jadi PX kemarin kita sudah profit taking, hari ini turun, hati-hati ya. Live hari ini ada di YT nggak ada, jam 11-an naiknya. Udah gitu aja deh, I'm so sorry, aku mau off dulu. Thank you semuanya. Jangan lupa kalau kalian mau ikut workshop Super Trader September nanti belajar langsung dengan saya. Jadi kalau di Mtrade belajarnya online, bertahap ya, dibimbing setiap hari. Kalau Super Trader tuh ketemu saya langsung, ilmunya diajar dalam 2 hari. Miss, babinya jerami bambu sama batu bata. Oke. PMK terbaru yang meminta 27 bank penerbit kartu kredit membuka data untuk DJP, apakah akan ada efeknya nggak ya ke daya beli middle class? Saya nggak tahu itu. Kemungkinan ada. Morning briefing 8:15. Udah nggak usah terlalu banyak mikirin macam-macam. Mikirin kebijakan pajak apa segala macam, yang dipikir yang makro-makro aja. Oke ya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Saya Ellen May. Jangan lupa DM saya EMV untuk belajar investasi jangka panjang, karena kalau nanti tiba waktunya pas kamu boleh nyerok, biar kamu udah punya knowledge-nya. Jangan sampai pas tiba waktunya nyerok untuk saham-saham valuasi bagus, nanti kamu nggak punya knowledge-nya, apalagi duitnya, karena sudah dipakai buat nyerok sekarang. Belajar investasi yang benar ke webinar MVestart di M saya EMV. Acara ini gratis hari Sabtu jam 10 pagi, nanti linknya dikasih sama tim aku, atau bisa langsung ke EMVEST mvest.id _LIVE. Kalau bingung just DM aku EMV. Dan yang mau ikut workshop hari bulan September nanti just DM saya WST Workshop Super Trader. Great, semoga bermanfaat. Salam sabar selalu. Tetap cinta Indonesia. Jangan lelah mencintai Indonesia. Selamat malam and good luck buat pemerintah Indonesia. Selamat, semangat selalu. Kita doakan yang terbaik. Bye-bye.